Ya, saya mencoba membantu, tolong bantu saya Pak. Ini adalah mono. Ini monodisiplin. ABC. Dia belajar hanya A saja, B saja, C saja. Kalau yang ini multi. Kalau ini apa inter ya? Ada inter kan? Ada inter. Inter itu begini. Yang trans itu begini. Bisa dipahami ya? Yang empat kira-kira begitu. Ini mono. Yang Anda katakan tadi orang fisika, orang kimia itu mono semua. Sedangkan pendidikan itu di daerah ini dia bisa multi. Kita sudah multi loh ini. Kita multi sekali ya, multi sekali. Untuk S3 multi sekali. Kalau S2 mungkin ada yang di sini S2 dari ilmu umum kepada ini. Ada trans dikirim kemari. Kalau ini interaksi antara ini dan ini. Membantu nggak? Analogi saya. Kira-kira demikian. Analogi saya begini. Jadi memang pendidikan, mengapa ini ada begini? Karena ini manusia. Kalau ini bukan manusia sebetulnya. Ini bukan manusia sebetulnya, walaupun objeknya manusia, tapi belajar biologi, kemudian sosiologi. Tapi kalau ini manusia yang begitu kompleks sehingga memerlukan beberapa ilmu. Ini ahli. Ya. Kalau ini mengimplementasikan kira-kira kalau orang S2 kira-kira mengembangkan model pembelajaran bahasa Inggris berbasis konstruktivisme. Jadi konstruktivisme yang dibumikan kemarin. Dibumikan. Kalau ini interaksi antara beberapa ilmu saling mengisi. Kira-kira begitulah. Kalau mungkin membantu ya. Silakan yang mau yang lain. Langsung clean gitu Prof. Kenapa? Langsung clean. Yang gambar kamu ceritain. Iya, saya aja barusan dapat ini. Saya barusan dapat ya. Oke. Kalau saya itu tahu bukan berarti saya tahu sebelumnya ya. Saya tiba-tiba tahu. Tiba-tiba tahu ya. Jadi Bapak kok sebelumnya enggak? Saya tiba-tiba tahu kok. Enggak tahu karena saya tidak membaca sebelumnya juga, saya tiba-tiba tahu. Kira-kira begitu. Itu kan elaborasi dari pengalaman yang sebelumnya, pengetahuan yang sebelumnya. Kayak misalnya makna dari inter. Gitu. Ya, ngambil dari memori lain maksudnya Prof. Boleh lah. Sebetulnya ini yang Kayak AI itu ketika ditanya, boleh. itu tahu semua. Nah, saya ngambil dari saya nggak begitu. Saya bukan AI. Kalau AI punya background. Ya, punya data. Punya background. Kalau Anda bukan AI. Kalau AI boleh punya background. Dia punya trend sehingga dia membacalah hasilnya dari trend tersebut. Itu AI. Dia nggak bisa berpikir lebih daripada mekanik. Ini mekanik kok, ini AI itu. Mekanik aja ngelacak teknologi ya. Kalau Anda manusia tidak pakai AI, Anda harus berfilsafat dong. AI nggak bisa berfilsafat. AI nggak bisa berfilsafat. AI tidak bisa berontologi. Dia sudah pada tataran yang paling bawah, di bawah aksiologi malah saya katakan. Kalau manusia sebaiknya Anda berontologis lah. Anda punya tapi tidak berkosakata, tidak bisa diungkapkan. Tapi pada waktu diminta, Anda harus berkosakatakan. Semakin membingungkan saya. Jadi begini. Harus saja berpikir mengenai metafisika terus ya. Siapa memilih ini? Alam semesta, pencipta. Listrik Pak, itu masih bisa. Itu menemukan, bukan menciptakan ya.
Barangnya sudah ada kok. Tentang misalnya apapun namanya, ada, sudah ada. Kemudian Einstein menemukan apa? Yang namanya nemu itu, nemu, barangnya ada ya. Bukan mengalami ciptakan. Maka semuanya kan penemu, bukan pencipta. Barangnya sudah ada di mana? Di alam semesta. Bisa diikuti kan Mas ya? Ada di alam semesta barang-barang itu. Ilmu tidak ada ilmu baru di bawah langit itu tidak ada barang baru. Komputer itu ada di alam semesta. Belum diketemukan. Nah, bagaimana cara menemukan manusia ini? Bagaimana cara menemukan? Nggak perlu background knowledge dong. Nggak perlu pengetahuan masa lampau. Pengetahuan masa lampau itu AI namanya. Anda bukan AI. Anda harus merupakan bagian dari alam semesta. Ini yang disebut ikro sejati. Berimajinasi dulu. Enggak, ikro. Oh, enggak. Kalau imajinasi kan otak. Ikro itu nggak di sini loh ya. Kalau saya ngomong tidak di sini, di mana ya? Bukan perasaan ya. Intuisi bukan? Hah? Intuisi. Intuisi itu adalah bahasa ilmiah untuk menggambarkan sesuatu yang sudah ada di sini. Bisa diikuti ya? Oh, saya pakai intuisi. Enggak, dia pakai sesuatu di sini nggak punya nama sebetulnya. Nah, Anda gunakanlah tanda petik mata batin untuk memahami alam semesta. Jadi mata tidak membaca tapi bisa tahu. Itulah ikro. Saya mengganggu stabilitas Anda nggak ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi orang filsafat, orang filsuf macam Anda diharapkan Anda menjadi bermoral, bersufi, sehingga Anda bisa ikro setiap saat. Ikro setiap saat itu menjadi bijak ya. Kira-kira begitu. Berarti tadi Prof ya, ikro aja termasuk. Aduh, saya nggak berani mengatakan itu. Karena itu kesimpulan Anda boleh. Kan membaca. Boleh. Anda boleh. Menyimpulkan, tapi saya tidak menyatakan. Paham dengan kalimat saya? Paham ya? Sih. Kamu pakai pakai rasa ya cara memaknai kalimat saya. Kamu menyatakan, tapi saya tidak. Kamu menyatakan itu sih nggak apa-apa, tapi saya tidak menyatakan itu. Tahu ya? Karena saya terkungkung oleh etika. Saya tertarik sama yang Prof paparkan tadi. Prof bilang gambar di papan tulis ini adalah proses pencarian ketika Prof duduk di sini mungkin. Ya, betul. Ya. Dan ditanyakan oleh Mas Didi berdasarkan pengalaman yang sudah terekam di memori ya. Dan ternyata juga sedikit terbantahkan oleh Prof tadi kan. Iya. Artinya saya memaknai yang Prof bilang ikro tadi. Iya. Mungkin karena di ayatnya itu kan ikro bismillahirrahmanirrahim itu kan memang di situ tertulis bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iya. Nah, menciptakan ikro yang dimaksud Prof tadi itu saya nyambung soal sesungguhnya semuanya itu udah ada. Ya. Itu hanya bahasa manusia untuk disampaikan agar orang ini punya makom tertentu bahwasanya dia ini pencipta. Ya. Pencipta bola lampu, pencipta telepon, pencipta radio dan lain-lainnya. Sesungguhnya itu sudah ada dan mungkin kalau kita terjemahkan agak dalam sedikit yaitu letaknya ontologi tadi. Ya. Jadi proses penciptaan yang Prof bilang melalui ikro tadi saya juga paham dan setuju soal yang Prof bilang ikro tapi bukan ngaji tapi ikro Ya. artinya memahami Ya. ikro bukan dalam tataran hanya membaca tapi membuka segala sesuatu yang mungkin belum kita temukan mungkin itu Prof. Ya, untuk menyempurnakan kalimat Anda, banyak orang ngaji kata tapi tidak pernah ikro. Ngaji kata tidak pernah ikro. Perintahnya kan ikro sih ya, bukan ngaji.
kelas ini kelas unik ya. Iya. Dari semua angkatan. Karena saya baru ngajar filsafat tak sekarang ini. Kayak lomba. Saya tidak tahu kelas yang mana saya tidak tahu karena saya nggak ngajar filsafat. Nah, sebuah anugerah bagi saya diberi kesempatan untuk mengaku mata kuliah filsafat. Karena saya bisa menyampaikan kepada orang. Selama ini kan saya dicurigai sebagai orang gila. Tapi Prof, walaupun bukan mata kuliah filsafat, Prof itu tetap filsafat ngajar. Oh iya, di mana-mana ya saya selalu orang curiga bahwa saya orang filsafat katanya. Padahal saya tidak pernah belajar filsafat, saya juga tidak pernah mengajar. Jadi kebetulan sekali ini anugerah bagi saya untuk mengaku mata kuliah ini. Maka Menurut Prof apa Prof? enggak pernah. Nggak pernah kuliah. Enggak pernah. Terus menurut Prof apa kira-kira yang membuat Prof ditunjuk jadi pemangku mata kuliah filsafat? Ini mau jujur atau yang mau bohong? Jujur aja. Jangan membohongi Prof. Di dunia itu tidak ada yang kebetulan. Skenario itu begitu sempurna. Hanya manusia susah memahami skenario itu. Seakan-akan kebetulan. Ya. Dan justifikasi juga itu nggak benar. Justifikasi itu adalah pembenaran, kebetulan adalah benar. Ini dua-duanya tidak benar. Yang benar adalah semua terjadi dan sudah sebab akibat, tapi logika tidak bisa memahami. Bisa dipahami ya kan saya? Paham. Tapi saya tidak menghindar dari pertanyaan Anda ya. Iya. Tidak. Saya merespon ya. Ya, kalau di agama Islam itu kan segala sesuatu itu sudah tercatat. Ya. Alurnya. Dan bukan sebetulnya lebih saya sempurnakan lagi, ada sunatullahnya. Iya. Tapi ada takdir yang bisa berubah, ada yang tidak berubah. Nah, Ya, ada. Tapi sebetulnya ya kata skenario itu hubungan sebab akibat sudah terjadi. Kira-kira begitu. Oke, saya mencoba tadi menceritakan sesuatu. Ini saya cara-cara di belakang tuh, ya. Enggak apa-apa. Enggak, maksud saya gini. Saya menceritakan pada waktu saya mendengar Anda, saya membuat gambar-gambar ini lihat. Hah? Artinya saya dapatnya di sini. Apa ya yang saya peroleh saya dapat ya? Coba saya komentari ya. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat fundamental. Betul. Dan saling melengkapi, bukan saling melengkapi. Yang pendidikan itu harus dari sana asalnya. Jadi filsafat itu bukan dikasih oleh pendidikan, tapi pendidikan harus dikasih filsafat. Tidak saling melengkapi, tapi turunan. Ya, pendidikan itu harus trans. Pendidikan itu harus trans dari filsafat, bukan saling melengkapi. harus bersumber. Kalau yang terjadi, tetapi dunia ada yang saling melengkapi, sehingga filsafatnya filsafat palsu. Filsafat yang dibenar-benarkan berdasarkan kebiasaan komunitas. Jadi menarik ya, tak tahu maksudnya. Mohon maaf, saya menyentuh hal-hal yang sangat sensitif. Ada filsafat atau teologi ya. Ada teologi Kristen, Islam. Ini kan jadi yang sudah dilakukan mau difilsafatkan. Dibenar-benarkan ternyata teologi itu. Dia tidak netral. Dia punya komunitas. Aslinya kan teologi filsafat itu umum, universal. Sekarang kok teologi Islam sama Kristen beda? Filsafat enggak, harusnya sama dong. Karena dibenar-benarkan dari bumi dibawa ke langit, seakan-akan itu ontologi. Bisa dipahami dari saya? Tolong, agak sensitif. Jadi harapan saya, Anda boleh berteologi, Anda boleh bersyariat, Anda boleh beragama, tapi cari hakikat yang sebenarnya. Jangan pembenaran pembiasaan. Enggak salah Anda bersyariat, Anda enggak salah punya kebiasaan, tapi tolong dikasih muatan hakikat. Saya baca kalimat yang saya cantum di sini.
Pendidikan dan psikologi, tujuan ontologi. Hakikat pendidikan berakar pada hakikat manusia. Hakikat berakar pada manusia, bukan pada komunitas. Pendidikan teknologi, hakikat pengetahuan bergeser dari status terbatas menjadi dinamis. Hakikat ontologi semuanya dari langit, ya, bukan pembenaran dari komunitas. Bisa dipahami? Oke, Anda menjadi orang yang menjadi betul-betul baru. Sampai ada orang ngomong, jangan belajar filsafat, nanti rusak agamamu. Harusnya menyempurnakan dong. Memang syariatnya menjadi berhakikat. Selama ini kan syariatnya tak berhakikat, hanya ikut-ikutan, katanya ini, katanya ini, katanya ini, tapi tidak tahu maknanya sebenarnya. Maka silakan bersyariat, tetapi kasih hakikat supaya tidak mubazir. Ya. Kalau begitu pendidikan di Indonesia ini kalau agak lucu juga, misalnya seperti pendidikan prodi itu kan dia harus, katanya harus linier, manajemen. Berarti orang-orangnya harus dari manajemen, yang magister manajemen lah, kira-kira seperti itu. Tapi berarti itu kan kita yang kita dapatkan nantinya adalah dosen-dosen yang punya ilmu ngaji tapi belum tentu tahu masalah hakikat. Oh iya, banyak sekali. Mohon maaf, dunia sekarang sudah tidak tahu hakikat. Dunia, Anda kan belum lama tahu hakikat. Selama ini kan Anda ketat sekali dengan syariat. Tolong dikasih muatan hakikat, maksud saya. Nggak mengubah dunia, tetapi memberi nilai kepada dunia. Maka orang hakikat itu orang gila biasanya. Paham ya? Dan siap untuk dikatakan gila karena pertanggung jawab dia bukan kepada manusia. Orang hakikat itu pertanggung jawabnya bukan kepada manusia. Dia tidak perlu pujian dan dia tidak perlu kritikan. Karena lillahi ta'ala. Paham ya? Saya yang ini Prof, saya tertarik diksi Prof menyempurnakan. Ya, soal Oke, ada. belajar filsafat malah kita merusak akidah katanya agama ya. Tapi saya tertarik sama diksi menyempurnakan. Ya. Artinya gini. Contoh ya, kalau saya ambil latar belakang pendirian prodi ini. Pendirian prodi kalau kita mau level makomnya kan berarti kan ini untuk kemaslahatan umat kan, buat dosen, buat mahasiswa, buat masyarakat. Pendirian prodi ini. Di sisi lain prakteknya memang syariat semua. Ya, saya paham itu. Syariat semua. Oh ya, itu dunia. Misalnya begini. Oke, terus. Nah, di sini mungkin yang saya temukan belajar filsafat untuk meluruskan itu tadi. Nah, saya ngomong di sini tidak berbahaya karena saya pikir semua punya latar belakang yang sama. Kalau saya ngomong di luar, habisin saya. Karena saya bilang radikal. Kok kamu lebih mementingkan si filsafat ketimbang ayat? Ya. Saya mencoba ngomongnya di sini aja. Dan tolong jangan di-share di YouTube. Mas Amrul hati-hati, kalimat saya kalau di-share itu berbahaya loh ya. Berbahaya. Karena kalau kita mau belajar hakikat, tambah viral bro. Kita itu mengakal-ngakali Ya. orang. Ya. Sorry. Walaupun saya juga pernah melakukan itu atas dasar instruksi. Ya. Dosanya di situ tadi. Ya. Tapi kan jujur dari dalam hati kalau kita bahas hakikat, ini kan kontradiktif. Kalau pakai Mas Lungit bilang tadi jangan pakai perasaan, pakai rasa aja, pakai rasa. Itu kan kontradiktif nih gitu kan. Jelas-jelas ini enggak ada ini kok. Yang lektor kepala ini butuhnya 4, Ya. cuman 3 ini. Kalau pakai syariat, ayo siapa? Ayo pinjam prodi lain. Ya. Itu mungkin Prof Betul. terlalu kerdil lah. Dan itu sudah terbiasa di mana-mana. Memang dunia sudah munafik. Dunia ya saya katakan sudah munafik. Dunia terlalu menekankan pada syariat. Tidak tahu hakikat. Ada kok ayatnya, ada ayatnya, tapi itu
kebenaran sebetulnya. Materialis. Ya, karena ada tujuan kepentingan duniawi ya. Dunia itu tidak selalu material, tidak macam-macam yang lain. Kira-kira begitu ya. Oke, saya bawa ke sana kemari menjadi manusia baru ya, manusia baru. Masih ada lagi yang mau sekali? Ya. Jadi menyambung dari yang disampaikan Mas Fikri tadi, mungkin kita juga semua ngalamin ya yang Ya. menyusun Ya. advokasi dan juga di kehidupan sehari-hari, terutama yang berdosen misalkan tadi buat orang, terus kita penelitian pengabdian, menyusun laporan keuangan dan sebagainya, itu kan terbentur oleh sistem yang ada. Betul. Akhirnya mau nggak mau kita mengikuti, Betul. gitu. Karena harus begini sedangkan yang tidak di apa namanya yang kita sebenarnya nggak seperti itu. Ya. Nah akhirnya kita harus apa ya? Mungkin sama yang lalu tahu tapi Ya. mungkin tidak mau tahu begitu Ya. kan? Atau karena ya sudah terlanjur seperti itu. Bahkan mungkin yang lebih ini lagi, saya juga ingat seorang tokoh Socrates kalau nggak salah itu dia ingat saya itu setelah baca gitu kan dia apa ya mungkin bisa dikatakan melawan lah begitu kan, melawan ketidakbenaran atau di antara orang-orang yang mungkin dianggap salah. Jadi yang tadi disampaikan kebenaran itu manusia bukan komunitas begitu. Jadi artinya kadang malah yang banyak itu malah dianggap yang benar gitu, Betul. sedangkan yang minoritas malah dianggap Ya. salah. Oke, jadi saya bongkar ini supaya Bapak Ibu sadar ternyata dunia itu tidak seperti ideal. Filsafat itu akan menjadi negarawan, bukan menjadi politikus. Negarawan, dia nggak peduli, dia nggak punya partai, dia dikucilkan. Tapi kalau politikus, dia punya partai, dia harus punya menyenangkan karena dia punya tendensi. Indonesia minim negarawan, tapi berlimpah ruah politikus. Sebuah negara tanpa ada filsufnya itu akan hancur, karena tidak ada moralnya, hanya kepentingan duniawi semua. Harapan saya orang 24 ini ada yang nanti menjadi pengubah dunia ya. Sana, kita tidak tahu sejauh mana. Tetapi tetap menjaga stabilitas, tapi dunia harus berubah. Saya katakan, tegakkan tiang bendera. Tegaknya itu 90 derajat. Walaupun 5 derajat, Anda sudah menegakkan tiang bendera, walaupun belum tegak benar. Jangan ikut menginjak-injak bendera agar dia menjadi 0 derajat. Tegakkan tiang bendera, walaupun masih jauh dari idealisme. Jelaskan ke saya. Walaupun berat, tapi 5 derajat itu sudah prestasi ya dari 0. Jauh, 90 derajat itu masih jauh, tetapi Anda sudah ikut andil menegakkan walaupun masih jauh dari harapan. Itu kira-kira pesan saya. Izin Prof, kalau misalkan melihat dari maksudnya pendapat Pak Bumi, kemudian Mas Fikri dan teman-teman yang lain itu kan artinya kita tuh kan sebagai udah masuk di dunia dokter gitu kan bisa mungkin kita tuh bisa lah mengubah sesuatu yang sebenarnya tuh tidak seharusnya gitu kan ya. Cuman kalau misalkan lihat di kenyataan di lapangan dan kehidupan kita sehari-hari, justru orang-orang yang menegakkan kebenaran itu disingkirkan daripada orang-orang yang untuk membuat sesuatu hal yang tidak seharusnya itu justru didukung gitu. Nah, menurut Prof itu tuh sebenarnya gimana sih Prof? Karena kan saya ini ibaratnya masih baru ya Prof, baru lihat dunia lah, melek dunia lah ibaratnya gitu. Dibandingkan sama teman-teman di sini kan udah berbanyak pengalaman. Tersingkir itu adalah kosakata manusia, tapi hakikatnya adalah terselamatkan. Paham ya? Karena
Ya, Anda terselamatkan. Mbak, ingat, kok Bapak tahu sih? Barusan saya tahu. Paham ya. Oke, agak ekstrim. Mata kuliah filsafat enak sekali. Saya bisa mengungkapkan. Hah? Oh, begitu ya? Apa tadi ikutnya? Tersingkir akan Singkirkan itu selamat. Bahasa manusia. Hakikat Akan terselamatkan. Jadi jangan terlalu takut dengan disingkirkan orang ya. Jangan terlalu takut. Mungkin cara Tuhan menyelamatkan. Ya, saya sudah kenyang dengan disingkirkan, itu sudah kenyang. Sehingga sudah bisa memaknai. Sudah bisa memaknai. Saya sudah dianggap orang gila itu karena sudah tersingkir. Tapi nanti akan ada tempatnya sendiri. Oh, saya tidak tahu, saya tidak berharap. Bahwa saya diberi, saya syukuri, tapi saya tidak pernah berharap. Jangan sekali-kali berharap, pada manusia. karena itu tidak ikhlas namanya. Contohnya kan Prof kemarin bilang Prof itu satu-satunya reviewer apa itu kemarin. Ya, Nah itu salah satu contoh. ya boleh lah, Nah, boleh. Kebetulan ya. Tapi ya, sudah. Ada kebetulannya sendiri. Ya, betul. Begini, betul di hidup itu tidak ada kebetulan yang membuat Bapak ikhlas. Tapi jangan sekali-kali Anda berbuat untuk berharap. Tanpa diharap dia akan datang, tapi jangan sekali-kali berharap. Tahu? Tanpa diharap akan datang, ya. Tapi jangan sekali-kali berharap karena mengurangi keikhlasan Anda. Paham ya? Paham ya? Gue ya Prof ya. Hah? Harus dulu. Dia ikhlas. Tapi berat itu, Bro. Betul berat. Selama ini kan Anda ikhlas setelah gagal. Karena ikhlas itu berat cuma di awal, Bro. Di awal, di tengah, dan di akhir. Maksudnya ikhlas itu sejak awal. Iya, nggak cuma di awal. Jangan Bro. sekali setelah gagal mau aku ikhlas deh. Nyambung ya? Ya. Saya kasih analogi lagi. Saya suka dengan analogi. Ini jiwa, ini raga. Selama ini kan manusia terpisah. Yang bekerja ini aja. Aslinya kan ada lagi manusia yang begini, menyentuh sedikit jiwa. Aslinya yang benar manusia itu kan begini. Olahraganya justru yang Ya ikut jiwa dong, tanpa kehilangan jati dirinya. Paham enggak? Jati diri raga, saya kasih gini garisnya kan jati diri raga ini. ini pertama munafik ya Prof ya. Gila itu. Enggak, dia munafik dan termasuk duniawi sekali kalau ada deh sedikit ya. Tapi kalau ini sudah sempurna sebagai seorang manusia semuanya. Kalau yang gila apa sih? Orang gila beneran itu. Orang gila jiwanya kayak ini. Gila beneran. Oh, Jadi gini ya. Jiwanya diawang-awang. Pak Abe sudah mengajarkan ini belum ya? Distribusi normal ya? Belum. Baru Orang SHF. yang menyampaikan. Oke. Jadi kalau di sini rata-rata nilainya adalah 60 sampai 80, hanya itu yang nilai 100 sama nilai 20 itu namanya outlier. Ini abnormal ini. Bagi orang normal, dua-duanya itu gila. Karena nggak paham, dia nggak paham dia. Ya, hati-hati kalau melihat ada orang yang nggak bisa kamu pahami. Dia di bawah kamu atau di atas kamu. Tetapi di mata manusia ini sama dengan ini. Gila. Einstein itu sempat dikatakan orang gila. Thomas Edison itu dikeluarkan gara-gara dia gila. Awas, hati-hati dengan fenomena ini. Bisa jadi dia orang hebat gitu. Ya, yang di sini, ya hati-hati ya. Nah, ini ODGJ. Minus ya, minus. Ini kalau dia ngomong kamu nggak nyambung. Yang ini juga kalau dia ngomong nggak nyambung kamu. Padahal bisa. Nah itu lagi. Itu lagi gila deh. Kenapa sih? Sudah ya, sudah ya. Oke, saya cuma main-main dengan anu. Oke, saya belum ngasih materi ya. Kasih Ya, Prof materi. sambil ngopi dulu nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Tadi itu materi semua loh. Oh iya betul, saya juga materinya itu spontan sih ya. Begini, saya itu materinya kan nggak bisa menyiapkan sebetulnya.
tiba-tiba ada ya bro. Tapi sudah tersiap. Sudah siap. Nah, Magic dong. Bukan magic. Orang-orang filsafat tidak kenal dengan magic. Imajinasi. Bukan ontologi. Dan Tapi nggak ada proses imajinasi, Prof. Enggak, ada. sudah lama imajinasi itu manusiawi, akal sehat. Apa, Prof? Kalau dijadikan diksi apa dong? Asik kan? Buat Prof pusing. Saya harus membongkar sesuatu yang kepada ilmuwan itu agak hati-hati saya. Kita calon ilmuwan. Kita belum ilmu. Enggak, tapi sudah ilmu, gayaannya sudah ilmuwan. Jadi mungkin Prof bisa menghadirkan diksi apa proses dari hasil proses Prof tadi kan Oke. sudah disiapkan kan Prof? Tersiapkan. Tersiapkan berarti kan ontologi itu Prof. Apa Prof diksinya? Percaya bahwa Tuhan itu maha tahu nggak sih? saya Sudah itu aja. Tapi Albert Einstein itu bilang imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Nanti kita harus beriman. Karena kalau ilmuwan, kalau dengan kalimat saya tadi nggak percaya. Ilmuwan itu paling tinggi adalah otak ya. Otak yang paling hebat itu berimajinasi. Padahal otak bagi saya itu rendah sekali. Oh, otak itu di aksiologi itu ya? Ya sudah di aksiologi itu paling rendah. Nakal, otak itu nakal. Otak itu kerdil. kalau otak rendah di atasnya apa bro? Nah, Ruh. saya tidak bisa ngomong karena tidak punya kosakata. Saya jadi mengerti karena kenapa tidak ada kosakata karena udah makomnya hakikat. Gak punya otak. Tidak bisa diterjemahkan Betul. secara manusia jadinya. Betul, itu yang jadi masalah. Maka saya kan kosakata saya pinjam kosakatamu. Kalau saya berbicara itu saya pinjam kosakatamu. Aslinya saya tidak punya kosakata lagi. Bahasa filsafat ya. Wih, Pak Bambang itu kalau bicara kok kayak orang dari UIN ya. Kayak orang Islam. Ya karena mayoritas kamu Islam. Oh, menyerap ilmu dari. Bukan. Saya menggunakan bahasa audiens. Saya menggunakan keyakinan audiens. Lah ontologi itu kan universal. Audiens itu kan primordial. Kemana saya jatuh, saya pakai bahasa dia. Sudah mulai gak bingung lagi ya? Aduh, berbicara terus ya saya. Ini diapakan ini? Pak Amrul. Disulap. remote main. Remote-nya belum ya? Sudah. Sudah. Makasih, Mas Amrul. Biasanya kayak kemarin. Oh, di S2 yang selalu bisa begini tapi nggak pernah muncul. Beda ontologi. Oke, coba contohkan saya di mana ya. Oke, ini yang kemarin saya katakan kepada Anda. Ya, ingat ya? Mathematical model. Oke, kemarin mengapa Ekwan dan Luki sudah saya bahas. Ini contohnya. Saya punya bimbingan senior Anda semester 3 di gambar. Berusaha sekali bimbingan. Sekali bimbingan, ini gambarnya. Harapan Anda juga bisa menggambar begini. Udah selesai. Nanti temuan Anda maupun apa
Lihat jelaskan. Bisa diikuti. Ini bimbingan sekali. Ini kenapa yang di bawah itu terpisah, Bro? Ini kayaknya akan menjadi bahasanya akan menjadi hypothetical modelnya. Itu teori-teorinya. Itu teori-teori atasannya. Oh, itu konsep teori. Konsep teori. Berarti berbeda dengan ini outputnya. Ini kira-kira outputnya, ini kira-kira aksiologinya, kira-kira ya. Kira-kira aksiologinya. Yang di sana itu kira-kira ontologinya. Kira-kira yang atas itu adalah proposal seminar proposal, yang bawah kira-kira sudah merupakan hasil, kira-kira begitu. Oh, pakai full. Di atas tuh gambarannya. Nah, kira-kira Anda itu dari mana sih? Kali ini dari mana sih? Anda tahu, nanti baca bukunya apa, teori apa yang mau dilacak. Jelas sekali. Ini teori dari kemarin, self planning, self monitoring. Nah, ini yang di planningnya. Metacognitive awareness, autonomi, ya, kontekskan. Jadi harapan saya Anda sudah mulai mencoba gambar-gambar begini di rumah sampai 1 tahun lagi. Ya. Jadi pada waktu diminta untuk semacam ada seminar proposal atau apa namanya, atau yang apa namanya, apa dikatakan sebagai rayakan itu ya. Juga bukan yang ditanya-tanya itu. Trailing ya, trailing. Sudah ada gambar ini dong, enak sekali. Bukan masih mentah. Paham ya? Mulai sekarang Anda menggambar semacam ini. Kemana lari? Dan itu pakai dasar teori ya. Ada dasar teorinya. Bidangnya apa ini, Bro? Ini itu bidangnya science of writing. Itu orang bahasa Inggris, pendidikan, ngajar. Di sana bidangnya. Punya ini. Punya siapa? Adi. Itu yang stage itu. Nah di sana Anda di bidang Anda. Di sana Y, semua aksiologinya terkait. Bisa diikuti ya? Oke. Saya hanya mau memanas-manasi Anda. Sampai tadi udah mau ya, Mas. Masukin grup. Nanti saya kirim. Ya, Pak, share. Oke, saya share. Ini bikin sendiri atau dibimbing? Ya, bikin sama dibimbing. Karena kalau udah ada intervensi prof itu berbeda. Enggak, saya tidak akan berjalan pakai kaki saya. Saya akan membantu mahasiswa pakai kakinya. Tapi kan ada. Oh iya. Apa dia? Oh iya. Iya. Itu fungsi bimbingan. Tapi itu bukan penjelasannya, Pak. Oh, dia punya dasar teori itu. Enggak, maksudnya di gambar ini langsung ada keterangan penjelasan. Enggak, ini baru bimbingan pertama, belum buat proposal, belum ya. Penjelasannya di file lain. Ini kerangka berpikir dulu lah ya. Kerangka berpikir. Iya. Iya, kerangka teori. Kerangka Prof, teori. ini peta konsep ini menyerupai dengan yang mau saya kaji. Kemarin saya sudah ketemu dengan konstruktivisme, kemudian humanisme karena kajiannya. Cuman saya belum bisa menemukan yang irisan di tengah itu, Prof. Sampai Nah, sekarang. coba apa kira-kira yang merupakan milik berdua? Saya tidak tahu. Aspek apa, unsur apa yang milik berdua itu? Sampai apa teorinya, Pak? Yang diambil dari apa? Sama humanisme dan konstruktivisme. Iya, berarti itu ada self Iya, planning, kan, self monitoring, self evaluating. Ada Anda bisa punya gambar lain, nggak apa-apa ya, selama ada pembenarannya. Oh, kalau ini metakognitif ya yang di. Oh, Itu aspek Oke ya. Ini jangan dianggap benar lah. Ini nggak hanya saya katakan aja begini kira-kira kerangka berpikir Anda. tapi metakognitif kok jadi irisan teori humanisan. Oke, boleh didebatkan itu kan boleh didebat itu apa? itu turunan ya. Turunan. Bukan irisan. Tapi kalau dari Ya panahnya ya kan, panahnya di irisannya sudah. Oke ya, paham ya? Nggak perlu ini benar atau salah. Yang penting Anda punya gambar ini ya. Hasil lahir model, Bro. Ya? Hasil lahir model. Hasil akhir model bisa pakai model pembukit. Ini yang agak selalu. Kalau Anda sudah punya hypothetical, ketemu Anda bisa menurunkan dalam bentuk model pembelajaran.
Kemarin saya ngintip kelas metodologi penelitian, saya ngintip apa gitu ya. Saya ngintip enggak. Sekarang kalau begitu saya jawab ya intipannya hasil intipan saya. Saya ngintip. Ngintip di YouTube ya? Ngintip di YouTube-nya sih ini. Mas Amrul. Bentar, saya ngintip sehingga saya Ikro. Itu namanya evaluation. Lihat. Saya tidak tahu Anda kemarin mempertanyakan yang mana. Saya ikut aja. Ini model-modelnya ya. Yang mana yang pra-eksperimen ada model ini. Yang eksperimen semu ini termasuk time series. Eksperimen semu 2 kelas. Eksperimen semu 3 kelas. Eksperimen semu 3 ini model ini. Kayaknya kemarin pertanyaan ada di sini. Atau di sini. Atau di sini. Hah? Kemarin kan Pak Abi kan ngomong begini. Betul. Itu. Nomor 2 itu ya. Itu pra eksperimen ya. Kalau S3 ini terlalu lemah. S1 masih boleh. Menguji coba sebuah metode, diuji apakah meningkat lebih baik signifikan atau tidak. S1 mungkin ya. Kira-kira kalaupun Anda tertarik, Anda saya bawa ke daerah ini saja. Ini saudara, Anda punya komparasi, ada grup 1 atau kelompok 1, kelompok 2 ya. Dan ini harus random. Sampelnya harus random. Dan ini pun masih punya kelemahan. Anda tidak akan menemukan kebaruan. Bisa diikuti. Anda paling mengatakan bahwa X lebih baik dibandingkan O. Dapat apa kebaruan? Paham nggak? Nggak salah. Maka saya berpikir ini akan muncul, X ini akan muncul setelah Anda berhypothetical model. Ada korelasi, ini membantu baru, maka Anda mau menggunakan sebuah buku ajar atau tapi setelah Anda punya hypothetical model. Sedikit ya. Kalau cuma langsung kemari dapat ini Anda. Lalu mau debat teori apa? Ini S2 ya. Bahwa model yang dikembangkan lebih bagus. Titik, selesai pengembangan. Tapi kontribusi kebaruannya nggak muncul. Bisa diikuti kan Mas saya? Nggak salah. Kecuali kalau Anda mengatakan ini kan hasilnya. Kecuali Anda mengatakan begini, X A B C D E O cuma ada A B C. Dan ini variabel ini. Kemungkinan bisa ada kebaruan muncul. Karena variabelnya muncul. Bisa diikutikan Mas ya? Ada yang bingung? Kalau cuma model ini, temunya ya X lebih bagus. Nggak akan ada teori baru. Kalau ini mengatakan, oh C, D, E ternyata telah mengubah ketika proses belajar. Variabelnya kompleks. Kalau cuma X tadi, aduh cuma sekali. Saya cuma mengatakan hati-hati dengan model desain. Prof, kalau dari Prof penelitian pengaruh gitu Prof? Oh,
pengaruh itu pakai korelasi sederhana aja. Semuanya model itu semuanya pengaruh. Nanti kalau sederhana dikatakan S1, bro. Hah? Kalau terlalu sederhana. Loh, yang model tadi kalau gambarnya begitu kompleks tadi, Dari sederhana. itu pakai korelasi produk moment semua itu. Pakai SEM. Iya, pakai SEM, PLS. Ya pakai itu. Ya itu kan pakai korelasi tuh. Pakai pengaruh kan. Alatnya pengaruh, gambarnya yang panjang. S1, S2, S3 itu alatnya sama. Correlation product moment, dites, ya itu aja yang namanya statistik parametrik. Tapi yang diujinya itu yang mengatakan, oh saya cuma mengimplementasikan aja, baru itu S1. Saya mengembangkan ini, mau saya uji pengaruhnya. Yang satu ketika model itu kompleks, dengan uji pengaruh, sama alatnya. Nggak ada yang mengatakan, oh S3 itu kompleks loh, nggak pakai dites lagi. Ya enggak lah, dites dipakai untuk siapa aja kok. Nyambung ya? Ya. Bisa dipahami? Saya bongkar habis selesai. Yang EVA, ya. Nah, tapi saya tambah satu lagi, gambar terakhir. Kan barusan seminggu yang lalu dia datang membawa kertas. Bisa diikuti ya? Oke. Nggak apa-apa. Saya kasih semua habis-habisan karena kita sudah mendekati waktu habis jatah ya. Jatah saya kan sudah mulai habis. Karena nanti akan digantikan yang lain. Oke, saya kasih ya nanti Bapak Ibu kan akan menulis karya ilmiah ya. Saya kasih bocoran untuk materi untuk para dosen ya. Ini belum waktunya karena mungkin baru minggu depan. Kalau bocoran berarti sedikit semuanya. Enggak dibocorin kalau jebol ya habis. Anjir. Bukan bocor ya, Mas. Yang namanya drum itu kalau bocor ya bisa juga bocornya. Karena nggak ditutupi bocornya. Nyambung ya? Kalau bocor sedikit-sedikit. Oke. Kebaruan. Saya bicara kebaruan. Entah itu disertasi Anda atau karya tulis Anda. Jadi, oke itu karena apa? Kalau membuat artikel yang bagus ya itu harus ada kebaruan, harus ada masalah, harus ada signifikansi. Paham ya? Sebenarnya tiga-tiganya ini sama dengan kebaruan. Kebaruan itu apa artinya? Anda cara membentuk kebaruan itu ada teritori, ada suatu kawasan, ada sebuah rumah, dan di situ ada space kosong yang akan diisi oleh Anda. Space kosong tadi. Teritorinya sudah penuh, tinggal ada satu kosong dan itu milik Anda. Nggak terlalu paham, nggak apa-apa. Nanti saatnya. Dan harus ada masalah. Masalah penelitian. Caranya gimana? Harus ada membandingkan dengan penelitian yang relevan. Dan muncullah gap antara harapan dan fakta. Jadi masalah penelitian itu munculnya ada gap antara harapan dan fakta. Harapan ilmiah dan fakta empiris. Prof, kalau misalnya gini, Prof, kita membandingkan dua tempat. Satu tempat kok gini, nah tempat lain kok gini. Oke, nanti akan dijawab setelah ini selesai. Oh, oke. Oke ya. Loh, memang sudah disiapkan jawabannya? Enggak kebetulan. Nanti ada pertanyaan. Enggak, semuanya skenario itu sudah jelas. Pertanyaan Anda pun sudah jelas kenapa Anda bertanya dan saya katakan nanti akan terjawab. Sudah persiapkan bukan disiapkan. Ada masalah, ada gap. Enggak terlalu paham. Nanti pahamnya setelah kita main-main. Ada signifikansi dalam artikel teori, tidak hanya untuk pendahuluan tetapi untuk pembahasan juga kalau artikel ya. Dan harus memberi kontribusi terhadap teori atau praktek hasilnya tadi. Jadi membuat artikel yang bagus atau disertasi yang bagus itu harus ada kebaruan, harus ada masalah, dan harus ada signifikansi kegunaannya. Ini adalah sebetulnya signifikansi itu sama dengan aksiologi ya, kebermanfaatan. Solusinya bagaimana? Kita main-main.
kita sudah banyak teori kita kuasai. Tapi kadang-kadang, ini dulu deh. Kebaruan itu apa sih? Baru itu adalah rumah untuk dua tempat. Terbaru sama kebaruan. Selama ini Kak, ini belum pernah ada. Itu namanya terbaru. Kalau kebaruan itu memberi kontribusi terhadap kawasan keilmuan. Dua-duanya dikatakan baru memang. Nah, mereka tidak paham. Ini belum pernah diteliti Pak, ini kebaruannya bagus. Itu terbaru namanya. Kebaruan itu memberi kontribusi. Sampai di sini harus deal dulu kita. Ya? Selama ini ya orang, ini belum pernah ada, itu terbaru namanya. Kalau yang ini tadi, itu terbaru muncul, bukan kebaruan. Kebaruan itu harus memberi kontribusi terhadap kawasan keilmuan. Bedanya apa? Kalau memberi kontribusi itu pasti berawal dari masalah penelitian. Harus ada masalahnya dulu. Kalau baru itu ya cuma temuan baru aja. Implikasinya nggak ada, signifikansinya nggak ada, kemudian kontribusinya nggak ada itu. Nah, Anda kalau caranya membuat baru itu harus ada teritori dan harus ada space kosong yang terisi. Ada rumah besar yang satu kamarnya belum ada isinya dan itu akan kita isi. Selama ini kalau kita meneliti, teori itu hanya ditempel-tempel aja. Data empiris kita tempel-tempel aja. Satu, ini artikel 1, artikel 2, artikel 3, suka-suka kita. Terus ngapain? Hanya memaparkan kumpulan dari penelitian orang? Nggak ada apa-apa. Si pembaca bingung ngapain orang ini. Coba dengan yang berikutnya. Ini ada teritori dan ada space kosong. Teori 1 dipaparkan dan dikaitkan dengan temuan 2 dengan yang ketiga, semuanya punya gambar panah itu punya dasar ilmiah, ada saling keterkaitan. Walaupun sama-sama 7 artikel, tapi cara menyusunnya kan beda. Bapak Ibu harus sama dengan saya bahwa saya akan menggambar apa. Si pembaca sama si penulis harus sama persepsinya. Apa yang akan muncul berikutnya? Dan itu punya saya. Nyambung. Kalau yang tadi 1,7 tadi bingung ngapain? 8 juga belum penuh, 9 juga penuh. Kalau ini jelas sudah penuh, selesai. Sudah saya kasih teritori, saya kasih batasan. Bisa diikuti ya? Ini hanya saya pakai filosofi saja, analogi aja. Nah, bagaimana caranya? Nah, artikel-artikel yang ada itu caranya dikritisi, direview sama menemukan yang nggak ada yang mana ya, aspek apa. Yang 5 itu yang semuanya, kalau yang lain sudah ada. Yang 5 semuanya tidak ada. Nah, ini adalah punya saya nanti. Yang 8 tadi. Jadi penelitian saya kecil sekali, nggak bermakna. Bisa nggak yang kecil tadi dibawa kepada teritori, kepada kawasan dan menjadi besar, dan dia menduduki posisi vital dalam teritori tadi, sehingga teritori tadi tidak akan pernah sempurna tanpa kehadiran punya saya. Maka segitiga A tidak akan pernah ada tanpa sudut yang kecil dari saya. Bisa diikuti analogi saya? Nyambung, cara nyusunnya nanti gampang. Masih semester 1 itu. Ya. Kalau kita ambil dari suggestion for future research-nya, itu kan hanya satu. Hanya satu.
Itu hanya pendukung, bahwa belum dilakukan oleh orang lain. Paham ya? Itu salah satu saran yang akan, dan ini sesuai dengan saran si A. Tapi teori 1, 2, 3 sama 7 kan sudah dibongkar dulu dan masih kosong, dan A kebetulan menyarankan. Nyambung ya? Oke, lihat. Bisa nggak kita membuat justifikasi teritori A tidak akan pernah ada tanpa kehadiran punya saya. Sampai kemanapun temuan, kalau tidak ada punya saya, tidak ada segitiga A. Bagus sekali kan? Jadi kemungkinan kan begini. Tapi kok bingung ya, judul saya begini, tapi saya buat teritori apa nggak cocok, nggak apa-apa. Kita ganti sudut pandangnya yang ini, sehingga biarkan aja itu barang, nggak usah diubah-ubah, tapi pakai segitiga B. Ijen Prof itu kesulitan saya kemarin. Hah? Cari teori, otaknya kita cari terus, berkreasi kita. Cara pandangnya Sudut pandangnya kita ubah mendapatkan teritori baru. Anggaplah B nggak masuk juga, ya pakai C. dari depan nggak bisa, dari belakang. Iya, kira-kira gitulah ya, nyambung ya. Persepsinya yang dimainkan. Jangan teorinya, cara persepsinya dimainkan pakai teori. Humanisme nggak cocok, pakai konstruktivisme. Nyambung ya? Jadi nyari puzzle yang pas aja gitu. Betul. Cari puzzle. Humanisme harus selalu ada di harus mindfully semua. Enggak juga, banyak sekali kadang orang, kan namanya manusia pakai humanisme, enggak juga. Namanya pendidikan pakai behaviorism, kan perilaku, enggak juga. Aspeknya aja, kan ada aspek itu. Iya, tapi katanya berangkat dari humanisme dulu. Ya. Itu tergantung. Tapi saya mau benturkan dengan Enggak, kuliah lain. boleh aja lah orang Gimana, begitu ya. Prof? Kira. Kalau saya dibungkukan karena nggak pernah sakit, jadi nggak pernah takut. Yang dibenturkan sakit itu kan masih membawa kepalanya. Dari humanisme tahun berapa? Ada lah. Kita punya frekuensi ya. Kalau humanisme punya siapa ya? Punya John Locke. John Locke ya? Ya, John Locke ya. Oke. Itu baru tahun 1700 berapa? Padahal pendidikan Socrates saja, Plato aja sudah mengeluarkan pendidikan. Bahwa tahun 7 sekian ada model pembelajaran A, isinya adalah ini. ABCD itu sudah ada di sini. Hanya nggak diberi nama. Paham? Ontologi itu universal. Ontologi itu tidak pernah dimensi tempat dan waktu. Aksiologi yang kena dimensi waktu dan tempat. Bisa diikuti. Jangan saya sederhanakan. Ini adalah dunia ya. Dunia itu pasti kena dimensi waktu dan tempat. Yang di langit itu pernah turun ke bumi pakai apa? Tahun berapa, di mana saya tidak tahu. Turun di sini tahun berapa, di mana saya tidak tahu. Ini dimensi waktu dan tempat. Yang ini nggak tahu di mana dan kapan. Memang A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Tapi kan ini A, ini B, ini C, ini sama dengan lo ini. Yang membuat tidak sama dengan itu dunia, dimensi waktu dan tempat. Langit itu universal, awal dan akhir. Universal, awal, akhir. Ini sementara, semu, primordial. Nyambung nggak sih? Yang di sini kan nggak ada kemarin, dahulu, sekarang sama. Yang di sini aja ada kemarin, sekarang, nanti.
Nah, teori-teori itu ada di bumi. Tapi aspeknya kan ada di langit. Bisa memahami dunia. Ini pelajaran teologi. Oke, ada yang bingung dengan ini? Nah, kalau Bapak banyak baca ya, ini di sini. Kalau Iqra ya di sini. Sudah mulai pecah kepala Anda. Dunia baru itu begitu. Selama ini kan dunia pecah, perang, dunia gara-gara ini kok. Maka Anda saya bawa kemari supaya membawa damai. Oh iya dong, saya harus menghargai. Anda akan membuat diri supaya damai itu kan sudah begini. Kalau masih di sini Anda itu akan perang. Bisa diketikkan mas. Dan ini nggak pernah dibongkar oleh ilmuwan, oleh para ilmu filsafat juga nggak dibongkar ini. Ini yang misteri dunia yang disembunyikan oleh setan. Disembunyikan oleh setan, manusia nggak susah tahu. Jadi kalau saya bongkar demikian, saya marah. Setan. Setan kan suka mencuri informasi dari langit. Sebetulnya enggak, dia membengkokkan aja. Dan kita ternyata setan semua. Iya, manusia setan itu kan dari Kedatangannya. jin dan manusia. Maka mari kita kembali ke sana. Mari kita kembali ke sana supaya tidak menjadi setan. Ada CCTV. Makanya kalimat saya, ada yang bingung nggak sih dengan cerita saya? Kedatangannya di malam hari. Seperti pencuri di malam hari. Kedatangannya tiba-tiba bagaikan pencuri. Nyambung ya? Di Lampung. Awas, ada saya bongkar habis. Bongkar aja bro. Bongkar yang apa ya? Iya bro. Nanti setelah itu tolong kita taruh ulang. Ya. Kita Warna ini punya kita, bro. Hah? Saya yakin kok, Anda tidak akan pernah di tempat lain nggak ada cerita macam ini kok. Bro, betul bro. Yakin saya. Saya kan 16 tahun jeda bro. Sama bro. Langsung lagi ke outlayer ini bro. Iya. Nggak nemu saya bro. Nggak akan. Susah. Ini disembunyikan oleh setan bahasa saya. Hanya saya kan tahu, saya termasuk yang tahu strategi setan. Dia mau ngakalin manusia, dia saya akalin gantian. Oh, kalimat saya bersayap ya. Setan tuh takut dengan saya karena tahu rahasianya. Kenapa setan mengeksploitasi manusia? Karena manusia pemuja logika. Di situ kelemahannya manusia dan setan bermain-main dengan itu. Kalau Anda mengandalkan logika, hati-hati. Setan itu muncul dengan tidak ada dengan hal yang nggak logis gitu. Ya. Sementara pikiran kita yang kita percaya itu hal yang logis saja. Nah disitulah kita merasa kita lebih rendah dari dia kan gitu. Maka mari kita lawan setan sampai kita mengalahkan setan. Kalimat saya beretika ya. Oh marah setan mendengar kalimat saya. Tapi kan saya nggak sendiri ya. Saya kan punya backing. Oke, saya teruskan lagi ya. Masalah penelitian. Masalah penelitian itu harus ada. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan ilmiah dan fakta empiris. Indikatornya meskipun blank, nah, walaupun blank ada kata kontras, ada kata sambung berlawanan, harus ada kalimat itu. Contohnya ini. Penelitian tentang S sudah banyak dilakukan, tetapi kata tetapi ya, Mundur penelitian. Hah? Mundur yang tadi, Bro. Yang tadi, Bro. Untuk teman-teman coba. Yang ini Iya, betul. ada kata itu kata kunci. Oke, lanjut.
kontras ya. Ada kesenjangan, di sini ada tetapi. Contohnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tetapi yang 8 nggak ada. Yang gambar saya tadi. Yang 8 punya saya. Pendekatan konstruktivisme sudah diterapkan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris melalui berbagai model pembelajaran seperti belajar berbasis ini. Tetapi belum ada penelitian yang mengimplementasikan pendekatan ini dalam pembelajaran mandiri yang komunikatif. Baru, masih baruan. Bisa diikuti. 1, 2, 3, 5, 6, 7 sudah ada, tapi yang 8 nggak ada, dan itu punya saya yang tadi. Ini punya pembelajaran mandiri yang komunikatif. Ini punya saya tapi belum keluar. Artinya ini proposal penelitiannya belum keluar. Belum turun dari langit. Saya kan dalam nakal ya, nakal. Orang belum buat proposal, saya sudah jadi proposal saya. Belajar mandiri Kayak gula berarti. Enggak, artinya gini, saya kan punya bank artikel, punya bank proposal. Saya sebagai dosen, saya punya bank artikel, bank proposal. Sudah selesai pada waktu setengah bulan, tinggal ambil. Paham ya? Anda sebagai dosen juga begitu dong. Bukan ada kesempatan baru mempersiapkan diri. Siapkan diri Anda pada waktu kesempatan datang, Anda sudah siap. Ini maksudnya belajar otodidak atau apa? Kita semua sudah pintar deh, saya yakin nggak usah. Bukan auto lah, pokoknya setiap orang udah pintar, kita udah bisa berbuat itu lah ya. Pasti bisa lah. Hanya memang bisa itu kan, ini keterampilan, harus perlu banyak latihan. Belajar mandiri itu maksudnya Itu belajar kan, secara otodidak. itu yang deep learning kan. Kira-kira gitu. Iya. Jadi masalah itu, ini kira-kira pendahuluan Anda isinya ini. Isu umum dalam bidang atau teori atau konsep ya. Isu khusus yang merupakan bagian dari G. Ada harapan ideal G. Jadi pendahuluan Anda harus ada ini. Kemudian ini contoh-contohan ya. Ada masalah. Saya ambil dari berbagai sumber nih. Ini lihat ada although. Ada despite. Meskipun. Ada although lagi. Nah, itu tadi kesenjangan, ada masalah. Dan yang berikutnya atau artikel berikutnya harus ada signifikansi. Kegunaannya untuk apa? Kalau Anda cuma mengimplementasikan begini namanya replikatif. Nggak ada signifikansinya. Sama. Coba ini, ada kebaruan walaupun sedikit kecil. Kalau ini cuma pengulangan aja. Ini Pak Didik sudah mulai terjawab ya? Iya Pak, siap. Aman. Tempat A. Di sini maksudnya tadi kan ya? Tempat A. Nah di sini sama, semuanya main, tapi kan kita keluar teori ada kontribusi sedikit. Ini signifikansi. Kalau beda bagaimana, kalau sama gimana gitu ya? Ini jawabannya. Bila hasilnya sama dengan penelitian pendahuluan terdahulu, tunjukkan perbedaan konteks penelitian tidak mempengaruhi prinsip-prinsip dalam teori. Dukung teori tersebut. Walaupun konteksnya berbeda, teori itu tetap berlaku. Tapi kalau hasilnya beda, penelitian dengan terdahulu, tonjolkan bahwa perbedaan konteks penelitian mempengaruhi prinsip-prinsip teori. Tantang teori tersebut, artinya apa? Suruh meredefinisi ulang, atau tolak teori tersebut. Gagah hal ini. Yang kedua itu gagah ini. Menolak. Atau kalau nggak berani ya meredefinisi lah. Paham ya? Oke, jadi pendahuluan itu harus ada ini. Kalau artikel,
Kalau pembahasan harus ada ini, kebaruan dan signifikansi. Jadi kira-kira kalau pendahuluannya piramida terbalik, pembahasannya piramida tegak. Oke. Nanti Prof gambarnya dulu boleh di-share. Nanti di-share nanti. Nanti di-share. Tapi memahami dulu. Oh iya. Saya nggak bisa berkosakata, saya hanya bisa beranalogi karena ini kelas filsafat ya, semuanya penuh dengan intinya ketemu. Jadi ketemu di satu titik. Maksudnya kalau saya menerjemahkan segitiga itu Mbak Alu. Ini induktif apa? kalau ini kan turun. Yang atas itu kan dari ini. Ini piramidanya. Dari umum, usus-usus, penelitian yang terdahulu, terus ada kesenjangan, ada pembenaran, pentingnya itu masuk ke tujuan. Setelah ketemu hasilnya ini. Simpulkan temuan, bahas hasil temuan, paparkan kebaruan, simpulkan, dan kasih pentingnya. Sehingga kalau dibuat piramida, gini gambarnya. Ini kualitatif atau kuantitatif? Apapun namanya. Bisa. Bisa. Pasti berhasil. Oke. Siapa yang oke, enjoy aja. Kedatangan saya telah membuat pusing saya. Boleh bertanya mundur, Bro? Oke, mundur dari ini. Ya, saya dari Pro. Oh ini saya hapus dulu ya kalau gitu. Hapus dulu. Ini saya tuntut dulu.